Begini basic pegangannya. Ini gerakan yang salah karena kepala raket sejajar dengan lantai dan stick sejajar dengan lantai. Ini gerakan ayunannya yang salah karena gerakan ayunannya melebihi dari badan serta ayunan akhir dari kepala raket di pundak kiri. Ini kepala raket sejajar lantai, ini kepala raket sejajar net. Ini stick sejajar lantai, ini stick tegak lurus lantai. Ini stick 45 derajat. Jika shuttlecock jauh dari badan, kalian harus mengejar dengan beberapa langkah. Sebelum saya mulai, bagi kalian yang masih baru, silahkan subscribe agar kalian bisa mendapatkan ilmu kepelatihan dari channel ini. Salam olahraga. Halo subscribers dan pemain badminton dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harapkan baik-baik saja dan tetap semangat ya. Saya merasa tersanjung karena banyak sekali pemain badminton dari luar negeri yang belajar dari Badminton Channel Indonesia ini. Dan bagi kita, warga Indonesia, patut berbangga karena pelatihan badminton Indonesia digemari oleh negara lain di muka bumi ini. Di video kali ini, saya akan kembali memberikan pelajaran teknik badminton dan saya akan berikan narasi sesuai permintaan kalian yang serius belajar dari channel ini. Jangan di-skip ya, karena kalian tidak akan bisa menguasai teknik badminton hanya dengan menonton peragaannya saja, kemudian mengajukan pertanyaan yang notabene sudah saya jelaskan pada saat saya berbicara di depan kamera seperti saat ini. Teknik yang akan saya ajarkan kali ini adalah mengendalikan bola di posisi bawah kanan belakang. Kalau kita mendapatkan bola di kanan atas belakang, kita bisa melakukan drop shot, chop, ataupun smash. Tapi bagaimana jika shuttlecock sudah berada di bawah kanan belakang atau di bawah kepala kita? Apa yang harus kita lakukan? Yuk simak baik-baik penjelasannya berikut ini. Gerakannya hampir sama seperti teknik drop shot part 2. Bagi kalian yang belum tahu video teknik drop shot part 2, kalian bisa klik link yang di pojok atas ini. Tapi nanti aja kalian mengkliknya setelah kalian mempelajari tentang teknik bagaimana mengendalikan bola di posisi kanan bawah belakang. Ada yang menyebut teknik badminton ini sebagai teknik drop shot, tapi bagi saya bukan teknik drop shot karena titik impact untuk teknik drop shot berada di atas kepala. Ada yang menyebut teknik badminton ini sebagai teknik placing atau penempatan bola, ada juga yang menyebutnya sebagai teknik drive. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar aja ya. Yuk kita mulai sama-sama. Sebelum para atlet PP Kusuma Tangkas menghadapi tes yang saya berikan, mereka harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dari sini kalian bisa lihat ketinggian dari net. Perhatikan footwork untuk melakukan teknik badminton ini. Cara memegang raketnya, kita tetap fokus pada angle and grip. Kalian perhatikan betul-betul jari jemarinya pada saat menempel di raket. Ini kepala raket sejajar lantai, ini kepala raket sejajar net. Yang kita gunakan untuk teknik ini adalah kemiringan kepala raket 45 derajat. Kenalilah sudut-sudutnya. Ini stick raket sejajar lantai. Ini stick raket tegak lurus dengan lantai. Yang kita gunakan adalah stick raket 45 derajat terhadap lantai. Perhatikan gabungan kedua sudut itu, kemiringan stick raket 45 derajat dan kemiringan raket tidak sejajar net, tapi kita buat 45 derajat juga seperti itu. Jadi kedua-duanya 45 derajat. Pahamilah hal yang sering membingungkan tentang sudut ini. Kini pelajari cara mengayunkan raket yang benar. Untuk siapnya, harus seperti itu, tidak boleh di bawah.
Kemudian ayunan raketnya adalah ke depan dengan kemiringan raket yang 45. Tidak boleh berupa tebangan seperti itu. Tidak boleh berupa chop atau nebang, melainkan harus ada dorongan ke depannya sambil raket dimiringkan. Awalan raket harus berada di atas, gerakannya tidak boleh berupa tebangan, tapi ada dorongan ke depan sambil memiringkan. Gerakan lengan tidak boleh lembut sepenuhnya, melainkan pada saat mendekati impact harus ada sentakan forearm. Untuk gerakan wrist dimatikan, tidak boleh menggunakan gerakan wrist, melainkan hanya ayunan lengan lembut ditambah dengan sentakan forearm pada saat impact raket dengan shuttlecock. Kalian perhatikan footwork kakinya, kalian perhatikan titik impact-nya. Dalam mengendalikan shuttlecock yang berada di posisi kanan belakang ini, kalian tidak boleh gugup, tapi sesuaikan untuk footworknya agar titik impact raket berada di bawah leher. Dalam melakukan sentakan forearm, kalian tidak boleh terlalu keras, karena target penempatan shuttlecocknya terletak di antara pemain depan dan pemain belakang. Jika pukulan kalian terlalu keras, maka jatuh shuttlecock akan berada di pemain belakang. Tapi sebaliknya, jika pukulan kalian terlalu lembut, maka jatuh shuttlecock di dekatnya net. Ingat, target melakukan pengendalian pukulan di kanan belakang ini adalah di antara pemain depan dan pemain belakang lawan. Kalian harus benar-benar memahami kemiringan kepala raket. Kalian juga harus benar-benar memahami cara mengayunkan raketnya, serta kalian harus tahu seberapa besar tenaga forearm yang harus kalian gunakan, agar senar raket kalian tidak mudah putus dalam melakukan teknik badminton ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya. Kini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, yakni dari belakang, supaya kalian bisa melihat gerak footwork kakinya, titik impact raket dengan shuttlecocknya, serta cara mengayun raketnya. Dan apabila mendapatkan bola yang jauh dari badan, kalian harus menambah gerak footworknya. Tiap atlet harus menjalani tes 50-100 bola tanpa mati atau fault. Apabila mereka gagal mencapai target kesempurnaan dalam melakukan teknik badminton ini, maka mereka harus mengulang dari awal. Kini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Perlu kalian ketahui bahwa teknik ini bisa dimanfaatkan untuk bermain single, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk bermain ganda. Untuk teknik badminton mengontrol atau mengendalikan bola di kanan belakang ini dipakai oleh pemain belakang. Untuk ketinggiannya dari net, kalian bisa lihat di awal video tadi. Dari sudut pandang ini kalian bisa lihat gerak footworknya, titik impactnya, serta cara mengayunnya dan kemiringan raketnya. Di situ saya beri kursi dengan asumsi ada partner berposisi di depan saat ganda. Melakukan like, comment, share, dan subscribe adalah hal yang gratis. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video teknik selanjutnya.